Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Walaupun pembelajaran di masa pandemi ini sangat berbeda sekali sebelum datangnya pandemi COVID-19. Kita dipaksakan belajar di rumah dan juga di sekolah. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama tentang pelajaran tematik, muatan pelajaran IPS dan PKN. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian siapkan buku kalian ya. Anak-anak sudah siap kan untuk belajar hari ini? Materi yang akan kita pelajari bersama adalah yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah pernah menyampaikan bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali budaya. Bahkan sangat berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain atau daerah yang satu dengan daerah yang lain. Keberagaman itu mulai dari makanan khas, pakaian tradisional, alat musik, permainan, bahasa, senjata, rumah adat, agama, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam keberagaman. Karena banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, maka penting bagi kita untuk tetap bersatu dan saling bekerja sama. Dan selanjutnya kita juga akan belajar tentang pentingnya sikap bersyukur dalam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, pada awal pembelajaran kali ini, Ustazah akan menyampaikan keragaman budaya di Indonesia. Suku bangsa yang ada di Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya daerah yang satu akan berbeda dengan budaya di daerah yang lainnya. Keragaman budaya tersebut mencangkup pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, alat musik tradisional, makanan khas, dan agama. Dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Keragaman budaya tersebut merupakan ciri khas tiap suku bangsa. Dan keragaman suku bangsa dan budaya bukanlah halangan bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersatu dan bekerja sama. Berikut, Ustazah akan memberikan contoh keragaman makanan khas daerah di Indonesia. Ada apa saja? Bisa kita lihat bersama ya. Ada sego jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selain itu, ada namanya nasi pecel. Mungkin kalian setiap pagi makan nasi pecel ya. Nah, nasi pecel ini adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ternyata yang suka makan nasi pecel itu tidak hanya masyarakat Brondong saja, tapi ada juga masyarakat dari Madiun. Kemudian ada yang namanya makanan lontong sayur.
Sangat mudah kalian temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Dan ada juga yang namanya nasi krawu. Adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Wah, kebayang bagaimana enaknya nasi krawu. Selanjutnya ada juga yang namanya nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg. Adalah makanan favorit di Yogyakarta. Selanjutnya, makanan khas daerah di Indonesia yang lain adalah ada yang namanya rendang. Rendang adalah makanan khas Sumatera Barat. Selain itu, ada empek-empek berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian gudeg. Gudeg tadi berasal dari Yogyakarta. Ada lagi nih, yaitu papeda. Papeda berasal dari Papua. Kemudian ada soto Banjar dari Kalimantan Timur. Dan ada makanan lapa-lapa dari Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir ini ada rujak cingur dari Jawa Timur. Mungkin dari sekian banyak makanan khas yang ada di Indonesia ini yang sudah Ustazah tampilkan, teman-teman mungkin yang gak asing itu adalah rujak cingur, karena berasal dari provinsi yang saat ini kita tinggali. Berikutnya adalah keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama ada rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Kemudian ada rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya ada rumah balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara. Kemudian rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada rumah adat dari Provinsi Maluku yang disebut Baileo. Dan ada juga rumah adat Bangka Belitung. Ada lagi nih teman-teman, rumah adat dari Jawa Tengah yang kita kenal sebagai rumah adat Joglo. Selanjutnya ada rumah adat dari Jawa Barat. Seperti ini ya gambarnya. Rumah adat ini disebut Julang Ngapa. Di Indonesia tidak hanya rumah adat yang Ustazah tampilkan ini saja. Banyak sekali rumah adat di Indonesia yang bisa kalian pelajari dari internet atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Selain keragaman makanan khas dan rumah adat, Ustazah juga akan menyampaikan keragaman agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di negara kita. Yang pertama yaitu agama Islam. Yang kedua adalah agama Hindu. Yang ketiga adalah agama Kristen. Yang keempat, agama Buddha. Yang kelima, agama Katolik. Dan yang terakhir, keenam adalah agama Konghucu. Dari keenam agama di Indonesia yang sudah Ustazah sebutkan tadi, agama tersebut memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Kita bisa melihat gambar ini bersama ya. Ada masjid, ada gereja, ada vihara, ada kelenteng, ada pura. Yang pertama ada masjid. Masjid adalah tempat ibadah bagi orang Islam. Yang kedua adalah gereja. Gereja adalah tempat ibadah bagi orang Kristen dan Katolik. Selanjutnya ada vihara. Vihara adalah tempat ibadah bagi orang-orang yang memeluk agama Buddha. Kemudian kelenteng adalah tempat ibadah bagi orang-orang yang memeluk agama Konghucu. Yang terakhir adalah pura. Pura merupakan tempat ibadah orang yang beragama Hindu. Dari keenam
agama di Indonesia ini tempat ibadahnya kan berbeda. Anak-anak bisa menyaksikan perbedaannya itu bisa terlihat dari struktur bangunan. Kemudian di setiap bangunannya itu memiliki ciri khas yang berbeda pula. Karena perbedaan itu indah ya teman-teman. Jadi meskipun di Indonesia ini berbeda dan beragam, tetap kita harus bersatu dan bekerja sama. Selanjutnya, dari keenam agama yang sudah Ustazah jelaskan tadi, selain memiliki tempat ibadah yang berbeda, ternyata agama di Indonesia juga memiliki perayaan hari besar yang berbeda. Orang Islam bisa kita lihat pada gambar yang sudah Ustazah tampilkan. Orang Islam merayakan perayaan hari besarnya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara orang Kristen dan orang Katolik merayakan Natal dan Paskah. Kemudian orang-orang Hindu biasanya merayakan perayaan Nyepi dan Galungan. Sementara itu orang Buddha merayakan hari besar Waisak. Yang terakhir yaitu Konghucu. Agama Konghucu ini perayaan hari besarnya adalah Imlek. Dari perbedaan perayaan hari besar agama yang ada di Indonesia ini, kita harus saling menghormati dan menghargai meskipun di sekitar kita berbeda agama dengan agama yang kita anut. Karena penting bagi kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai wujud kita cinta terhadap bangsa Indonesia. Keberagaman di Indonesia mendatangkan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, dapat menambah pendapatan nasional. Yang kelima, sebagai daya tarik wisata. Yang keenam, dapat memupuk sikap toleransi. Dan yang terakhir, sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Jadi, keberagaman di Indonesia ini mendatangkan banyak manfaat sekali ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana persatuan dan kesatuan itu dapat terwujud di Indonesia? Caranya mudah sekali. Persatuan akan terwujud jika antar suku di Indonesia dapat saling menghormati dan menghargai. Contohnya, 1. Tidak membedakan teman atau tetangga yang berasal dari daerah lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah atau melakukan upacara adat. Yang ketiga, tidak menyombongkan diri dan menganggap budaya lain itu lebih jelek dibanding dengan budaya yang kita miliki. Jadi, kita bisa melaksanakan sifat-sifat tersebut ya, teman-teman. Selanjutnya, manfaat saling menghormati dan menghargai. Yang pertama, terwujudnya persatuan bangsa. Yang kedua, terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, terciptanya rasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat. Yang keempat, dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah dipecah belah. Itu adalah manfaat jika kita bisa saling menghormati dan menghargai dari perbedaan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya adalah kerjasama dalam keberagaman suku bangsa. Pada pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah pernah memberikan materi kerjasama yang bisa kalian lakukan sehari-hari.
Yang pertama adalah kerjasama di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, kalian bisa bekerja sama dengan anggota keluarga kalian. Mungkin bisa membantu menyapu, mengelap meja, mengelap jendela, mengepel lantai, melipat baju, dan sebagainya. Selain itu, kerjasama juga dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita bisa bekerja sama dalam membersihkan kelas, membersihkan halaman, kemudian menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Di sini kita bisa membantu, mungkin menyapu halaman yang kotor, menyiapkan makanan untuk bapak-bapak yang ikut kerja bakti, atau sekedar membantu ibu membawakan makanan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama di lingkungan rumah yang pertama adalah terciptanya kerukunan antar anggota keluarga. Yang kedua, hidup nyaman dan tentram. Yang ketiga, pekerjaan berat terasa ringan dan cepat selesai. Kemudian, manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, terciptanya kerukunan di sekolah. Pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Manfaatnya, 1. Terciptanya persatuan bangsa. 2. Terciptanya kerukunan antar warga. Yang ketiga, hidup nyaman dan tentram. Dan yang keempat, pekerjaan berat terasa akan lebih ringan dan cepat selesai. Jadi banyak sekali ya teman-teman manfaat kerjasama. Jangan sampai kalian tidak pernah melakukan kerjasama, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya adalah pentingnya sikap syukur dalam keberagaman. Terlebih dahulu, Ustadzah akan menjelaskan apa sih bersyukur itu. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Keberagaman merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga keutuhannya agar senantiasa dapat hidup damai dan sejahtera. Keberagaman harus disikapi dengan rasa empati dan toleransi. Nah, apa saja hal yang dapat dilakukan untuk mensyukuri keberagaman? Yang pertama, kita bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kedua, kita bisa saling tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga, kita harus peduli dan toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, kita dapat menghargai pendapat dan menerima keputusan meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang penting keputusan itu sudah dimusyawarahkan. Kemudian yang kelima, mengurangi berprasangka buruk terhadap segala perbedaan. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keberagaman adalah turut melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga nanti anak cucu kita masih bisa merasakan banyaknya keberagaman yang ada di negara kita tercinta. Setelah mendengarkan materi yang Ustadzah sampaikan tentang keragaman budaya di Indonesia, persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam keberagaman, dan pentingnya sikap syukur dalam keberagaman, maka selanjutnya adalah tugas mandiri. Tugas ini bisa kalian kerjakan secara mandiri atau boleh dengan pendampingan orang tua.
Apa tugasnya? Yaitu mengerjakan worksheet yang telah Ustazah bagikan pada pembelajaran sebelumnya. Mungkin ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustazah terdapat banyak kekurangan atau bahkan kesalahan. Sampai bertemu pada pembelajaran offline berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.